sama kita itu saja. Kalau kita tidak punya jiwa pemaaf diawali dari rumah tangga, sulit memaafkan untuk orang lain. Anak kandung itu kan darah kita, darah mak dan darah bapak. Kadang anak itu pun, saya yang punya anak pernah tersakiti, kalau nyakitin orang tua, kalau kita lagi sensitif peka, yuk sakit hati sih mak. Tapi kan kita diperintahkan Allah maafkan, begitu lah. Nah, kalau kita sudah bisa memaafkan anak, suami, tetangga, orang lain, ya gampang. Ketika kita berkumpul sama siapapun ada yang salah, maafkan. Nah, memaafkan itu harus karena Allah. Bagaimana cara memaafkan karena Allah? Cukup dengan kalimat sudah aku maafkan. Sudah cukup, itu aja. Sudah ibu, sudah aku maafkan. Sudah nggak ada embel-embelan, nggak boleh. Tapi kalau ibu misalnya, aku sih udah minta maaf, cuma maaf ya kalau disuruh ngaji belum bisa. Tuh, berarti belum memaaf. Saya sudah memaafkan, cuma maaf ya kalau disuruh melihat wajahnya kayaknya saya masih berat. Berarti itu belum memaaf. Atau begini, aku sih sudah memaafkan, biarlah Allah saja yang membalas. Itu pun belum memaafkan. Jadi kita harus belajar. Lah kalau kita nggak belajar, ibarat ibu nanam pohon nggak pernah berbuah. Ngaji ini tempatnya latihan, dipraktekkan sekolah ngaji. Berat. Jadi pertama, jadilah engkau pemaaf. Yang kedua, menjadi orang yang dicintai Allah, dicintai manusia, bahagia dunia akhirat adalah wa'mur bil urfi. Jadilah engkau manusia yang demen, seneng ngajakin orang berbuat baik. Nah, ini pun ada rumusnya. Mengajak seseorang berbuat baik itu harus ditata dulu, niatnya harus karena Allah. Apa karena Allah? Aku sudah berbuat baik, dipuji nggak urusan, dihina nggak urusan. Aku sudah menolong dia, dibalas dengan kebaikan, kagak ada balasannya, gak urusan. Itu namanya wa'mur bil urfi. Karena orang yang beriman tahu, man yazra yaksud. Siapa yang menanam kebaikan, maka panen kebaikan. Siapa yang menanam kejelekan, panen. Tinggal nunggu waktu. Kan kadang ibu pernah mengalami digosipin orang, difitnah orang. Ibu sabar aja. Nanti dengan berjalannya waktu itu akan terlihat yang asli mana, yang KW mana. Loh, kalau nggak percaya coba aja. Yang penting sabar aja. Nanti terlihat yang aslinya baik mana, yang pura-pura baik mana. Makanya berbuat baik itu butuh ikhlas. Nah, ikhlas itu apa? Ya nggak perlu diungkit. Itu kan boleh pinter, boleh saya. Itu kan boleh bisa seperti itu, boleh saya. Berarti nggak ikhlas dong ibu sama ke anak. Kan kita harus ikhlas. Pernah ibu ngungkit-ngungkit, anaknya sudah mau nikah, terus anaknya bilang, "Ma, aku besok nikah, alhamdulillah gaji ya. Ini anakmu mah, gaji saya mah naik menjadi misalnya 1 bulan 30 juta. Apakah ibu terus ngungkit gini? Bilang aja amin. Kalau ada orang ngomong baik-baik amin, jangan buru-buru. Terus ibu pernah kalau anak menceritakan mendapatkan kebahagiaan gitu, ibu pernah gini, inget loh dari TK sampai kuliah habis berapa loh? Ingat loh, nikahin kamu mak jual motor emak, istrimu lahiran gelang emak gua jual. Ingat aja. Berarti itu emak ke anak aja kayak begitu misalnya. Bagaimana orang itu ke orang lain. Jadi belajar berbuat ikhlas itu ya dari rumah tangga. Nah, kalau ibu sudah melakukan apapun ikhlas, semua urusan ibu dunia akhirat itu dibereskan Allah. Siapa yang mengatakan? Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man khalusat niyatuhu kafahullahu ma bainahu wa bainan nas." Man adapun manusia khalusat yang menjadi murni. Murni itu asli, tidak ada campuran. Apanya yang asli, apanya yang murni? Niyatuhu, niatnya man. Kafahullah, maka Allah akan mencukupkan ma bainahu wa bainan nas, urusan kamu dunia dan urusan kamu akhirat. Masa kita nggak percaya? Makanya kalau sudah wa'mur bil urfi, nggak boleh minta balasan apapun dari yang lain. Yang terakhir, kan kata Bu Aja singkat padat, kan? Masuk kan? Masuk kan? Maksudnya masuk ya. Yang ketiga, wa'akrid anil jahil. Kalau kita ingin dicintai Allah, cintai manusia, bahagia dunia akhirat, yang ketiga, jadilah manusia yang mempunyai karakter wa'akrid anil jahil. Abaikan orang bodoh. Maksudnya apa? Ucapan-ucapan yang tidak cocok di hati ibu nggak usah dengerin. Nanti ibu nggak bisa sukses. Karena seseorang itu kalau ingin sukses hambatannya banyak. Ada yang baik benar, ada yang pura-pura baik, ada yang jegukin, ada yang nolongin, ada yang nasihatin, ada yang jorokin, itu macam-macam. Nah ini kata Allah, wa'akrid anil jahilin. Gak usah didengerin bu. Ibu dikatain apa? Bu gak cocok, kenapa harus marah ya? Ibu dikatain sama tetangganya selingkuh sama si Anu. Selama kita gak selingkuh ngapain takut? Allah itu gak tidur. Dulu. Walaupun sekampung sudah memvonis bu, gak taunya ya, gak taunya kan boleh fitnah, difitnah. Orang kalau sudah menfitnahkan, masya Allah luar biasa. Ya artinya itu, jadi itu dah. Kalau ibu bisa melakukan tiga ini, berarti ibu adalah orang-orang, ibu kalau bisa praktek ini adalah orang-orang yang akan diberikan oleh Allah martabat yang baik karena diberikan mudah paham agama. Tapi kalau kita belum bisa, berarti ada kemaksiatan batin kita. Karena orang itu kalau sudah cenderung maksiat, belum taubat, jiwa hatinya kaku, keras. Dibilangin susah, bawaannya merasa paling benar, kayaknya nggak ada yang benar kecuali gua gitu. Nah itu yang tidak benar. Katakan bolehnya pengajian ini lancar segini bisa ini bukan karena ketuanya, bukan karena gurunya, karena siapa? Ya karena semuanya kita yang satu tim. Jangan merasa kalau bukan guru, kalau gurunya bukan saya nggak bakal kayak gitu. Kalau bukan saya ketuanya nggak bakal gitu, nggak boleh. Ya ini karena kebersamaan, gotong royong. Dengan gotong royong terpoles kayak ini rumah. Ini bu, apa namanya batako, batu kali yang dalam, nggak pernah komplain walaupun nggak pernah dilihat. Ini rumah kokoh karena batu kali di dalam. Dia ditutup rapat, nggak pernah kelihatan, tapi batu nggak pernah ngomong ini boleh gua. Cat yang cuma dioles-oles gini, dia pun nggak pernah merasakan kesombongan karena saya bisa tegak karena ada batu kali dan ada batako. Nah, manusia seperti itu. Sehingga kita akan bisa sampai kepada tujuan kita apa? Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji tujuannya apa? Cari ridho Allah. Bagaimana Allah supaya ridho? Saya harus jadi orang yang baik. Karena orang yang baik akan dekat dengan kasih sayang rahmatnya Allah. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat dan kasih sayang Allah itu dekat dengan orang berbuat baik. Baik batinnya, baik dohir. Nggak boleh baik pura-pura atau baik modus, itu nggak boleh. Nggak boleh, nggak karena Allah, baik modus. Kenapa bu? Misalnya Bu Wayuni sekarang misalnya jadi wali kota, saya deketin Bu Wayuni ngasih bolu, ngasih kerudungan, ngasih oleh-oleh. Saya ada dalam hati, kali saya dijadikan sekretarisnya, kan modus. Sehingga kalau seperti itu nggak akan bisa sampai tujuan kita. Jadi semua kebaikan harus tidak boleh karena modus. Karena kalau sudah karena modus, keinginannya kalau terpenuhi dia girang, sumringah, senang sama orang yang lain. Kalau keinginannya tidak terlampaui, tidak tercapai, marah. Nah, itu namanya baiknya modus, dan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ya itu, semoga pengajian ini terus bisa istiqomah. Besok bulan depan tafsir Jalalainnya dibawa, ilmu sehat walafiat, kita baca Fatihah. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang urusan dimudahkan urusannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'matika fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina wa na'udzubika min jahdi bala wa darki syaqqa wa su'il qada wa syamatil a'da. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi hab li minas sholihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, Allahumma fi ilak wa fi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.